Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak sekalian jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bab al-kabair, bab dosa-dosa besar. Yang pertama adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil kabair asyirku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa qauluz zur. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kabair asyirku billah, itu syirik pada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, dan bersumpah palsu. Syirik merupakan dosa yang paling gede, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi pelakunya apabila tidak tobat dari kesyirikan, tidak ada ampun. Tidak Allah ampun dosa-dosa tersebut, bahkan kekal dalam api neraka. Selain syirik maka Allah, jika Allah menghendaki Allah mengampuni, jika menghendaki Allah akan mengadab mereka. Wa fi riwayatin, dari beliau juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lil kafir yaumal qiyamati ara'aita law anna laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bihi fayaqulu na'am fayaqalu lahu qad su'ilata aysara min dhalik. Dari Anas juga menceritakan An-Rasulullah qala yuqalu lil kafir yaumal qiyamah, dikatakan kepada orang kafir, orang musyrik pada hari kiamat, ara'aita law kana laka mil'ul ardh, apa pendapatmu jika seandainya kalian memiliki, dikatakan, emas sebesar bumi ini, apakah kamu akan menebusnya agar masuk surga gitu ya, ditebus dengan segede bumi emas gitu ya. Akun tafdadi bihi, maka dia mengatakan na'am, iya. Maka dikatakan pada dia, qad su'ilta aysar minta, sungguh engkau telah diminta yang lebih mudah daripada itu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesyirik itu adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti memohon kepada selain Allah, memohon kepada orang-orang yang telah wafat, mohon kepada orang yang tidak ada di hadapannya. Ini kesyirikan. Bahkan dalam surah Yunus ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ya'buduna min dunillah
ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ya. Ma la yadurrukum wa la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, dalam surah Yunus ya, Allah menghabarkan ya, mereka menyembah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan juga manfaat. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, yang tidak bisa mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan juga manfaat kepada mereka yang diminta ini. Ya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, kata Allah, haula'i syufa'una indallah. Ya. Mereka itu ya, kesembahan mereka itu yang mereka minta itu, kata mereka, adalah penolong-penolong kami terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyembah ke kuburan itu bukan menyembah kuburan, kata Allah. Lihat dalam surah Yunus ayat 18 ya. Wa yaquluna, mereka mengatakan, ya, haula'i syufa'una indallah. Mereka yang mereka sembah itu, kata mereka, ya, yang bisa menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pelantara. Ya, apa kata Allah? Qul atunabbi'una Allah, katakan ya Muhammad kepada mereka, apakah kalian mengajari Allah, menghabarkan kepada Allah bahwa Allah tidak tahu di langit dan di bumi, Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi orang berbondong-bondong ke kuburan itu niatnya apa? Mendoakan atau minta tolong kepada mereka supaya mereka menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa niatnya? Kalau mendoakan bagus disyariatkan, diperintahkan supaya dikatakan mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat. Ya, enggak dilarang. Kalau niatnya mendoakan, tetapi kalau niatnya ya, di samping mendoakan mereka, meminta kepada mereka supaya mereka menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Ini kebanyakan orang yang ziarah kubur itu. Ya. Bukan mendoakan, tetapi minta tolong kepada mereka supaya penghuni kubur ini bisa menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, lihat. Ya. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendatangkan mudarat kepada mereka dan juga manfaat kepada mereka. Ya. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan mereka itu penolong kami ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyampaikan permohonan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka alasannya. Ya, karena mereka orang suci, kata mereka gitu ya. Wali Allah. Wali ketika hidup, ketika mati dikatakan enggak bisa beramal lagi. Ingkata amalu, kata Rasulullah, putus amalannya. Apa kata Allah ya? Kul, katakan Muhammad kepada mereka tuh yang suka mendatangi kubur, minta kepada mereka, katakan kul, katakan ya Muhammad, atunabbi'una Allah, apakah kalian ngajari Allah, menghabarkan kepada Allah bahwa Allah tidak terlihat di bumi? Apa kata Allah? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Maka kita doa ke kuburan itu bukan minta, tapi mendoakan mereka. Bukan minta selamat ke kuburan, minta lapang rezekinya, kemudian minta jodoh yang nggak boleh. Kepada Allah, bukan kepada kuburan. Bahkan sebagian orang ya ketika mau menikah, karena orang tuanya telah meninggal dunia, karena ziarah ke bapak kamu, ibu kamu, minta izin, minta restu. Boleh enggak? Ya. Minta restu kepada orang yang telah mati. Ya. Apalagi minta doa, ya, biar selamat
biar aman dikatakan istilahnya pernikahannya. Bahwa sebagian ada orang menikah di hadapan mayit agar disaksikan oleh si mayit. Ini musibah ini. Ya. Padahal kata Hani Maula Utsman bin Affan, dia menceritakan Utsman bin Affan itu kalau dikatakan berhenti di kuburan, melewati kuburan, menangis sampai membasahi jenggot air matanya itu. Maka dikatakan pada beliau, engkau diingatkan ingat tentang surga, tentang neraka, engkau tidak menangis. Tapi kenapa ketika engkau dikubur engkau menangis? Apa kata Utsman bin Affan? Aku pernah mendengar Nabi bersabda, kuburan adalah tempat persinggahan pertama setelah kematian. Jika selamat dari alam kubur ini maka sarannya dikatakan aman, selamat. Dan jika tidak maka kesannya lebih berat lagi. Itu kata Utsman bin Affan. Apa kata Rasulullah? Summa yaqul ma ra'aitu manzilan aw mandarna illa wal qabru afdha minhu. Tidak pernah aku melihat pemandangan sengeri daripada pemandangan kuburan. Kata Nabi ma ra'aitu manzilan atau mandor, aku tidak pernah melihat pemandangan sekalipun yang lebih ngeri daripada melihat kuburan. Maka sahabat tuh nangis kita ketika ziarah kubur nangis atau dikatakan happy gitu makan foto-foto di kuburan, senang-senang, bahkan diminta pertolongannya. Ini kesyirikan. Kita mendoakan mereka butuh doa kita, bukan meminta kepada orang yang telah mati. Lihat juga dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ala lillahi dinul khalis, kata Allah. Walladzina takhadu min duni awliya'a ma na'buduhum illa liyaqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yahtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kata Allah, ketahuilah hanya milik Allah agama yang bersih dari kesyirikan. Ala lillahi dinul khalis, milik Allah agama yang ikhlas dari kesyirikan, muhlis dari kesyirikan. Apa kata Allah? Walladzina takhadu min duni awliya, orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, kami tidak minta kepada mereka, kami tidak memohon kepada mereka kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lihat, kata Allah, orang-orang yang menjadikan tandingan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kami tidak minta kepada mereka, kami tidak menyembah mereka, kecuali kami mengharap kepada mereka agar mereka yang bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu yang jarah kubur-kubur para wali itu kebanyakan. Supaya para wali itu mendekatkan kepada Allah permohonan, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kata Allah, "Ma na'buduhum walladzina takhadu min dunihi awliya." Dan orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, kami hanya minta kepada mereka agar bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, menyampaikan permohonan kepada Allah. Itulah kata mereka.
Allah kutip dalam surah Az-Zumar. Apa kata Allah? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalif. Allah menghukumi ya apa yang mereka perselisihkan. Ya. Dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk ya, kepada orang yang kadzab wa kafar, kata Allah. Pendusta dan kafir, ingkar. Allah katakan kadzab dan kafar. Ya. Jadi orang yang minta kepada kuburan, ya, maka kata Allah mereka ini bukan minta kepada kuburan. Ya. Minta kepada mereka agar mereka bisa mendekatkan atau menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa yang ngomong ini? Allah. Bukan saya. Allah ya. Mana buduhum kata mereka. Kami tidak memohon kepada mereka. Kecuali kami minta kepada mereka agar bisa menyampaikan permohonan kami kepada Allah. Itu namanya tawassul kepada orang yang telah mati. Allah katakan demikian. Enggak boleh itu. Apa kata? Kami hukumi apa yang mereka perselisih dan kami tidak memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang kadzab wa kafar. Az-Zumar ayat 3. Jelas. Ya. Ini kesyirikan. Ya. Maka tidak boleh kita ibadah hanya milik Allah. Apa kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali ibadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Bahkan kata Allah, qul katakan Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan di Muhammad, sesungguhnya salatku ya, kemudian wa nusuk, berkorbanku, hidupku, matiku milik Allah, karena Allah. Ya. Maka kalau mati apa yang diucapkan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lihat. Ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, karena milik Allah. Rabbul alamin. Maka ketika mati ya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah. Kepada Allah kami dikembalikan. Maka ketika Rasulullah mendapatkan kabar dari seorang utusan, putrinya Zainab mengabarkan kepada Nabi bahwa cucunya Umamah itu meninggal dunia. Apa kata Rasulullah kepada utusan? Ya, sampaikan kepada putriku. Ya. Inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajali musamma. Katakan kepada putri, kata Rasulullah, milik Allah apa yang diambil, milik Allah apa yang diberi, ya, segala sesuatu ada ajalnya. Maka tidak boleh kita minta kepada Allah. Ini sering diucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, tapi nyatanya ya minta kepada Allah. Ya. Pada sholatku, ya, ibadahku, berkorbanku, ya, kemudian hidupku, matiku hanya karena milik Allah, karena Allah. Ya. Kita ikut ibadah kepada Allah, bukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fi riwayatin dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kabair al-israku billah wa aqul walidain, ya, wa qatlun nafsi wal yaminul ghumus. Kata Nabi, ya, al-kabair itu adalah isyraku billah, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka terhadap kedua orang tua, kemudian membunuh jiwa dan bersumpah palsu. Itu al-kabair yang pertama, itu syirik. Nah, kemudian di antara kabair yang lainnya adalah ya, tentang sihir. Sihir termasuk dosa besar. Ya. Bab ma jaa fi sihri wa tasdiqihi. Sihir dan membenarkan sihir. Hati-hati, ini termasuk dosa besar, ya. Dari Abi Hurairah menceritakan, anna Rasulullah SAW qala ijtanibu al-mubiqat.
Asyirku billahi wasyih. Kata Nabi jauhilah ya, 7 al-mubiqat yang dosa-dosa yang membinasakan, yang menghancurkan. Ijtanibu al-mubiqat, jauhilah dosa-dosa yang membinasakan kata Rasulullah. Asyirku syirik. Kemudian wasyihru dan juga sihir. Sihir. Ini ada kadang sihir ini banyak orang dikatakan dianggap bukan nggak apa-apa. Bukan dosa besar ya. Sihir contohnya apa sihir itu? Ya. Apa namanya? Ada sihir macam-macam itu. Ada sihir sakit. Apa sihir sakit? Ya, membuat orang sakit. Ada sihir yang membuat orang malas, bingung. Sihir juga itu. Ya. Ada sihir khayalan. Ini sihir khayaliyah. Ya. Ada sihir dikatakan apa namanya? Tafriq. Sihir yang bisa memecah belah suami istri. Ya. Ada sihir mahabbah. Apa mahabbah? Suka. Ya. Ini di kita ini bukan dianggap sihir nih. Ya. Pelet itu kalau bahasa Cilegonnya ya. Tahu pelet enggak? Ya. Guna-guna apa namanya? Apa guna yang sifatnya sakit ya. Pelet itu ya. Asihan kata mereka. Ini sihir ini. Yang tadinya enggak suka menjadi suka. Tapi ingat, ya. Yang namanya sihir ini ada batas waktunya. Ya. Ada batas waktunya. Ya. Tidak selamanya tidak. Mungkin di setahun 2 tahun dia akur suami istrinya. 10 tahun akur. Ketika dia lengah, tidak membaca mantranya, maka akan ketahuan itu. Akan terjadi apa namanya cekcok suami istri itu. Ya. Walaupun sudah punya anak beranak pinak, gitu ya. Ya, tetap akan ada akhirnya. Ini sihir, nama sihir mahabbah. Jadi ada sihir marad, ya. Ada sihir dikatakan apa namanya buat orang malas, ya. Malas kerja, mau kerja pokoknya malas saja itu, ngantuk aja. Ini sihir seperti ini. Ya. Ada juga membuat orang sakit, ya. Bahaya ini. Membuat orang dikatakan benci, ya. Tafriq, memecah belah umat, memecah belah suami istri, ya. Dan sihir mahabbah. Sihir khayalan, seperti kata Rasulullah, ya Nabi itu kepada kena sihir Rasulullah SAW. Ya, di antaranya sihir yang apa namanya ditimpa kepada Rasulullah ya oleh Yahudi ya, bahwa Nabi itu dikatakan seolah-olah menggauli istrinya, padahal tidak menggauli istrinya. Khayalan, sihir ini. Ya, maka jangan sampai ya kita kadang-kadang banyak orang belajar sihir. Bahkan yang mereka dikatakan amalkan itu yang mereka mantranya dari Al-Quran. Ya. Coba lihat, tapi jangan lihat ya. Di mujarobat, gitu ya. Atau di kitab-kitab dikatakan apa namanya hikmah itu. Ya. Di antara kalau kita mau apa namanya supaya orang suka terhadap kita, maka ada baca-baca ayat Al-Quran. Ya, apa diantaranya adalah surat Yusuf kata mereka dibaca. Ya, seperti ini termasuk sihir ya. Jadi tidak diperbolehkan ya. Atau dikatakan supaya kokoh kuat, ya. Supaya bisa ngilang, sihir juga ini. Ya. Yang anehnya ayat-ayat kisah itu dalam Quran dalam surah Yasin. Allah mengkisahkan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yeah. Apa? Yeah. Allah katakan dalam surah Yasin itu ya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Ini jadikan mantra ini sihir ini. Mantra apa? Mantra ilmu ngilang. Waja'alna min baini aydihim syadda, kami jadikan di hadapan mereka penghalang. Wa min khalfihim syadda, di belakang mereka penghalang, enggak bisa dilihat dari depan, enggak bisa dilihat. Hilangkan ilmu hilangnya.
Faghsyainahum, maka kami tutupi mereka, ya, sehingga mereka tidak melihat Nabi keluar dari rumahnya. Ini ayat kisah perjalanan hijrah Nabi ke Madinah, dari rumahnya dia keluar dari rumah Nabi, ya. Padahal ketika dikepung oleh orang-orang Quraisy sekelilingnya itu hendak membunuh Rasulullah, ya. Nabi keluar tanpa ada seorang pun yang melihatnya, mengetahuinya. Kenapa? Karena kata Allah, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faghsyainahum fahum la yubsirun. Surah apa? Surah Yasin. Surah Yasin ini. Ya. Ayat berapa nih? Ayat ada yang ingat? Ada yang apa ya, saya Yasinan insyaallah hafal ya. Ayat yang ke-9 ya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadfa aghsyayna aghsyayna. Kami tutupi mereka. Ya, sehingga mereka tidak bisa melihat Rasulullah keluar. Ini dijadikan mantra untuk ilmu ngilang. Sihir. Ya, sihir. Ya. Naudzubillah ya. Lihat ya, kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka sehingga kami menutupi pandangan mereka. Mereka pun tidak dapat melihat Rasulullah ketika Rasulullah keluar dari rumahnya. Ini ayat-ayat kisah. Ayat kisah. Ya. Kisah ya, ketika Nabi hijrah keluar dari rumahnya menuju Madinah, bukan dijadikan sebagai mantra untuk ilmu kesaktian gitu ya, ilmu ngilang itu ilmu maling ini. Hati-hati ya, boleh ya. Atau juga ayat surah Yusuf ya. Yusuf ayat dalam surah apa namanya? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban ra'aitum li sajidin. Ya. Surah Yusuf ayat berapa itu? Enggak apa-apa biar apa namanya Bapak tahu ini. Ini kesihir-sihir mereka ini. Jadi ayat Al-Qur'an ya. Maka para ulama kalau ayat Quran sudah dijadikan apabila ditambah satu huruf ya atau dipotong-potong maka telah menjadi mantra itu. Ya, maka tidak diperbolehkan ya. Dalam surah Yusuf ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, mimpi beliau ya. 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 Wa qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi kalau kita baca ini perempuan itu akan sujud kepada kita. Itu kata mereka. Sujud. Ra'aituhum li sajidin. Yang artinya apa? Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku, dibaca, diamalkan sekian ratus dengan puasa, kemudian untuk apa namanya perempuan sujud kepada dirinya. Ini sihir. Ini ayat kisah. Allah mengkisahkan Nabi Yusuf. Nabi tidak akan tahu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dijadikan sebagai mantra untuk ngemat perempuan gitu ya. Melet perempuan dengan ayat ini, bukan. Ini kisah, ayat-ayat kisah ya. Maka kata Ibnu Qayyim, kenapa Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca Al-Ikhlas sekali sama dengan membaca ayat Quran sepertiga. Karena kata para ulama, Quran itu ada 3 bagian. Sepertiganya tentang Allah, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sepertiganya. Yang kedua, sepertiga yang kedua tentang kisah-kisah
Ya, kisah ciptaan manusia, langit, bumi dan seterusnya, kisah Nabi dulu gitu ya. Yang ketiga tentang perintah dan larangan. Itulah Al-Qur'an. Ya. Pertama tentang sifat dan nama Allah, tentang perbuatan, tentang tauhid kepada Allah, tentang namanya, sifatnya gitu ya. Yang kedua tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, para malaikat, langit dan bumi, neraka dan surga, terus di Al-Quran. Sepertiganya itu. Yang ketiganya adalah tentang perintah dan larangan. Maka barang siapa yang membaca Al-Ikhlas sekali sama dengan membaca Quran sepertiga Quran. Kenapa? Karena Al-Ikhlas adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sihir termasuk dikatakan dosa besar, ya. Maka kata Nabi termasuk al-mubiqat, yang menghancurkan dan membinasakan. Ya. Kemudian dari Safiyah an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'arafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Dari Safiyah dan sebagian istri Rasulullah SAW, ya, mereka berkata, kalau Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi araf, tukang ramal, ya, tukang orang pintar, ya, ada orang jahil, ya. Araf itu orang yang mata tahu, ya. Jadi ada araf, ada kahin, ya. Man ata'arafan au kahinan. Kalau araf, orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang telah terjadi, itu namanya araf. Yang telah terjadi. Kehilangan motor, kehilangan apa, datang kepada dia. Oh, motor kamu di sana. Ya. Kalau dulu dengan apa namanya, kata mereka namanya putar giling gitu. Kalau maling itu dikatakan diputar lagi supaya balik kepada tempatnya lagi. Itu araf namanya itu. Ia mengaku dia tahu perkara yang telah terjadi, namanya araf. Kalau kahin, ya, orang yang mendakwakan dirinya mengetahui yang akan datang. Besok akan terjadi ini, itu namanya kahin itu. Itu beda antara araf dan kahin. Nabi man ata'arafan au kahinan. Ya, araf orang yang mendakwakan mengetahui perkara yang telah terjadi. Itu namanya arrafan. Ya, paranormal, orang pintar mereka. Ya. Kahinan yang akan terjadi, bukan yang telah terjadi, yang akan terjadi besok hari, bulan depan. Namanya kahin. Apa kata Rasulullah mengatakan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Salat yang mana itu? Ya. Salat yang telah ia lakukan. Bukan yang akan datang, yang telah dia lakukan. Ya. Jadi kita mendatangi dukun pada hari ini, maka salat 40 hari yang telah lalu itu hapus itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam tuqbal, enggak terima itu katanya. Ya. Bukan yang akan datang, bukan ya, tapi yang telah lalu yang hapus itu salatnya itu. Itu baru mendatangi doang. Ya. Kalau membenarkan, kata Nabi apa ya? Man ata haidhan au imratan fi duburiha au kahinan, ya, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang menggauli istri yang lagi haid, hati-hati, sebesar ini. Man ata haidhan, barang siapa yang mendatangi istri yang dalam keadaan haid, menggaulinya, ya, atau menggauli istri dari duburnya, bukan kubulnya kata Rasulullah, atau mendatangi kahin. Apa kahin? Ia mengatakan tahu yang akan datang, itu kahin. Kalau araf yang telah lalu, ya. Fasaddaqu, dan dia membenarkan apa yang dia ucapkan kata Rasulullah, maka sungguh telah kufur terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Telah kufur terhadap Al-Qur'an. Ya.
Faqad telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu adalah Al-Quran. Ini ancaman orang yang ya, mendatangi haid, ya, istri yang haid, haram hukumnya itu sebesar. Ya. Kemudian mendatangi istri dari duburnya, haram hukumnya dalam Islam. Ya. Atau mendatangi kahin dan membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh telah kufur terhadap Al-Quran. Kata riwayat, ya, barang siapa yang mendatangi istrinya yang dalam keadaan haid, falyatasaddaq bidinarin, kata Rasulullah. Barang siapa yang mendatangi istrinya yang dalam keadaan haid, maka wajib membayar kafarat. Apa kafaratnya? Bidinar dan 1 dinar. Berapa tuh dinar? Ya. Kira-kira 4,5 gram. Ya. Hampir 5 gram. Ya. Atau nisfu din, atau setengah dinar. Maka Ibnu Abbas menafsirkan hadis ini, ya. Karena ada riwayat barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka hendaknya dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Maka Ibnu Abbas merinci, kata beliau, ya, 1 dinar kafaratnya apabila ia mendatangi istri yang haid di awal-awal haid. Ya, itu. Maka kafarat 1 dinar. Ya. Kalau setengah dinar apabila mendatangi istrinya di akhir-akhir haid. Ini kata Ibnu Abbas. Lihat ya. Ini apa namanya, ancaman bagi orang yang mendatangi dalam keadaan haid. Jadi kalau mendatanginya di awal-awal haid, ya, baru 1 hari dia haid, dia gauli, maka wajib membayar fidyah kafarat dengan 1 dinar. Ya. Kalau di tengah-tengah haid, contohnya dikatakan di akhir haid, ya mungkin udah 5 hari haid, ya, ke-6 hari dia menggaulinya atau ke-5 harinya. Ya. Mau dikatakan mau bersih, ya mungkin 2 hari bersih dia dikatakan gauli, maka kata Ibnu Abbas itu setengah dinar. Maka terus man fatasaddaq bidinar atau binisfi dinar, kata Nabi. Man ata haidan falyatasaddaq bidinarin atau binisfi dinar, kata Rasul. Barang siapa yang mendatangi istrinya jangan dalam keadaan haid, maka dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Maka Ibnu Abbas yang merinci, ya 1 dinar kalau di awal-awal haid. Ya, kalau di akhir haid maka setengah dinar itu kafaratnya. Maka dosa besar. Ya. Sehingga Rasulullah menggantikan, ya, mendatangi istri dalam keadaan haid, mendatangi istri dari duburnya, kata Rasulullah, ya. Kemudian mendatangi kahin. Apa kahin? Orang yang mengaku tahu perkara yang akan datang, yang gaib, yang akan datang. Itu namanya kahin. Kalau araf, orang yang mengakui tahu yang telah terjadi, namanya araf. Arafan au kahinan. Ya, harus bedakan ya. Ada araf, ada kahin. Kalau araf, orang yang mengaku tahu yang telah terjadi, namanya araf. Ya. Kalau yang akan datang namanya kahin. Ini ancaman orang yang kata membenarkan mereka, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sungguh telah kufur terhadap Al-Quran. Orang yang mendatangi dikatakan kahin, dan apabila dia membenarkannya. Itu diantara dikatakan bahayanya sihir, ya. Jadi sihir, karena araf ada tukang sihir juga termasuk sihir, ya. Ya tidak terlarang kita salat dengan mereka. Ya, itu kemaksiatan mereka. Ya. Karena enggak dikafirkan. Hanya tidak ada contohnya ngaji di kuburan. Enggak ada sunnahnya. Kata Nabi apa? Iqra'u Qur'ana fi buyutikum wala tattahiduha kubura. Ini kata Nabi. Bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan. Apa maksudnya? Ya. Kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Maka rumah yang gak pernah dibacakan Quran seperti kuburan. Paham ya? Kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum
Wala tattahiduha kuburo. Bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan rumah itu kuburan. Paham maksudnya? Ya. Dia mafhum mukhalafahnya, kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Kenapa? Karena rumah yang nggak pernah dibacakan Quran seperti kuburan. Ya. Seperti itu, paham ya? Maka tidak masalah kita berimam dengan dia, nggak ada larangan. Ya. Itu hanya membaca Quran, maka tidak ada sunnahnya di rumah. Ya. Seolah-olah dikatakan kalau di kuburan nggak sampai kepada syumet kalau di rumah gitu. Ya. Memang ada khilaf para ulama mengenai hukum baca Quran syumet. Ini khilaf para ulama. Walaupun Imam Syafi'i merojakan tidak sampai. Imam Syafi'i. Ya. Walaupun Imam Ahmad mengatakan boleh. Ya. Dikiaskan dengan sedekah, tetapi tidak dikait-kaitkan dengan hari kematiannya. Enggak, kapan saja. Kita habis sholat maghrib duduk di masjid baca Quran, mungkin selembar 2 lembar. Setelah baca dia, ya Allah, berikanlah pahala baca Quran ini untuk si mayit, untuk si fulan, boleh, kata Imam Ahmad. Bukan di setelah kematiannya, bukan kapan saja silakan kata Imam Ahmad. Enggak dikaitkan dengan hari kematiannya. Ya, enggak ada larangan kata Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i maka tidak ada sunnah kata Imam Syafi'i. Enggak sampai kata Imam Syafi'i karena bukan dari amal dia. Ini masalah khilafiyah. Hukum baca Quran di untuk si mayit. Ya. Tapi kalau membaca Quran di kubur maka tidak ada contohnya. Wallahu a'lam. Jadi tidak masalah kita sholat di belakang mereka. Ya. Kecuali dikatakan dia dukun tulen. Dia jadi imam, maka jangan sholat di belakang dia. Kalau dikatakan enggak ada lagi yang lain, kita tetap berjamaah, tapi kita mufaraqah aja, tidak mau untuk menghindari fitnah gitu ya. Maka kita sholat di masjid, tapi niatnya sendiri gitu. Kalau dia betul-betul dukun tulen gitu ya, sering pokoknya, maka dikatakan nggak apa-apa kita. Dan tidak ada imam kecuali dia. Dan dia kalau tidak jadi imam marah-marah gitu ya. Pengen ditokohkan, karena dukun pengen ditokohkan gitu. Pengen jadi imam sholatnya, padahal dia dukun. Banyak di kita ini gitu ya. Maka itu nggak masalah gitu ya. Terus cari masjid yang lain. Kalau dia betul-betul dukun tulen gitu ya. Kalau dikatakan sekedar dukun-dukun yang ngaku-ngaku doang. Karena dukun palsu, ada kan dukun palsu? Maka nggak masalah. Kalau ada dukun tulen gitu. Dukun palsu mah nggak masalah sholat belakang mereka. Karena kata Muslim yang menjelaskan ya, kita sholat di belakang orang yang berbuat dosa besar selain syirik maka tidak masalah. Sah. Apabila sholat sah bagi mereka, sah juga bagi makmum. Mabuk jadi imam. Sah enggak? Sah. Kecuali dia mabuk, ketika mabuk tidak boleh. Ketika dia mabuk dia jadi imam, maka sah sholatnya, kita enggak ada larangan sholat di belakang mereka. Pembunuh jadi imam enggak ada larangan. Kenapa? Apabila sah bagi dia, sah juga bagi makmumnya. Kecuali dikatakan tadi itu orang berbuat syirik. Jelas kesyirikannya, maka dikatakan tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, kita hadis alhamdulillah sudah tahu baik. Nah.